Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ahmad Risaisan. Di sini saya dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori tentang PPh pasal 21, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap beserta contohnya. Menjelaskan teori PPh pasal 21 pegawai tetap dan tidak tetap berserta contoh soal. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur untuk waktu tidak tertentu. Untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap bisa dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya dengan metode gross up, yakni dengan tunjangan pajak. Metode gross up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan diberikan tunjangan pajak atau gaji yang diterima dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Tunjangan dapat berbentuk tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya, tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan maupun tidak, tergantung pada kebijakan perusahaan yang bersangkutan. Cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak atau gross up adalah dengan memperlakukan tunjangan pajak sebagai penghasilan pegawai dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Contohnya, Irsa, seorang laki-laki lajang TK0, menerima gaji bulanan senilai 11 juta. Perusahaan memberikan tunjangan pajak penuh kepada Irsa senilai 70.300. Iuran pensiun yang dibayar Irsa berjumlah 110.000 setiap bulan. Maka perhitungannya adalah gaji pokok senilai 11 juta rupiah, tunjangan pajak 70.300, penghasilan bruto sebulan 10.929.700, biaya jabatan 5% dikali dengan 10.929.700 yang berjumlah 546.485, iuran pensiun 1% dari gaji pokok yakni 656.485 yang bernilai 110.000. Penghasilan neto sebulan 10.273.415. Penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali dengan 10.273.415 yang hasilnya 123.280.980. Penghasilan tidak kena pajaknya senilai 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun senilai 69.280.980. PPh terutang 5% dikali dengan 69.280.980 yang hasilnya 3.464.049. PPh pasal 21 bulanan 3.464.049 dibagi dengan 12, maka hasilnya 288.670.75 rupiah. Apabila wajib pajak tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, maka PPh 21 perlu dikalikan 120% sehingga PPh 21 terutang adalah sebesar 70.300 dikali dengan 120% yang hasilnya 84.360 rupiah. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hasil bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Istilah yang digunakan bagi pegawai tidak tetap adalah imbalan atau upah harian, mingguan atau upah borongan.
Daftar ketentuan khusus dalam PPh 21 pegawai tidak tetap. Tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari belum melebihi 300.000. Kedua, dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi 450.000, merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ketiga, bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 4. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. PTKP sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. 6. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun 54 juta dibagi dengan 450 hari. Ketujuh, bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atas tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Contoh perhitungan PPh 21 untuk karyawan tidak tetap. Ihsan merupakan seorang pekerja belum. Pada bulan Januari 2018, Ihsan bekerja sebagai tenaga kerja harian PT Pajaran TV, serta mendapatkan upah senilai 125.000 per jumlah unit TV yang dapat diselesaikan. Dalam 1 minggu, Ihsan menyelesaikan 24 buah TV dengan total upah 3 juta. Berapa PPh 21 yang dikenakan? Cara menghitung, upah per hari berjumlah 3 juta rupiah dibagi dengan 6, maka hasilnya 500.000. Upah di atas berjumlah 450.000 dibagi dengan 500.000 dikurang dengan 450.000, maka hasilnya 50.000. Maka PPh 21 terutang 6 dikali dengan 5% dikali dengan 50.000, maka hasilnya 15.000. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang PPh pasal 21 pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.